Rabu 18 Maret 2020 bertempat di Pendopo Kabupaten Pati diselenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Rapat evaluasi ini dihadiri seluruh Forkopimda Kabupaten Pati, para kepala OPD, seluruh direktur rumah sakit negeri dan swasta, seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Pati, serta FKUB Kabupaten Pati dan MUI Kabupaten Pati. Sebelum rapat koordinasi terkait penanganan coronavirus di Kabupaten Pati dibuka, peserta menjalani pengukuran suhu tubuh untuk mencegah penyebaran virus corona. Itu dilakukan sebagai upaya sosialisasi tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun sebagai langkah awal mencegah penyebaran virus corona. Menjadi salah satu leading sektor, Pemkab Pati melalui Dinas Kesehatan meningkatkan penanganan dari tingkat desa hingga ke daerah. Selain memberikan sosialisasi secara terus-menerus, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati telah membuka call center bagi masyarakat untuk pelaporan suspek corona di lingkungan sekitarnya. Masyarakat diminta untuk tidak perlu merasa khawatir dan panik lantaran virus corona ini dapat ditangani secara mandiri dengan penerapan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS di kehidupan sehari-hari. GERMAS dapat dengan mudah diterapkan untuk memberikan imunitas sebagai tubuh agar selalu dalam kondisi yang prima. Ketua Tim Tanggap COVID-19 Kabupaten Pati, Edi Sulistiono mengatakan rapat evaluasi serta koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan, penularan, dan pencegahan percepatan penyebaran coronavirus di Kabupaten Pati. Tujuan dari sosialisasi dan evaluasi kali ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan, pencegahan, perkembangan, dan penyebaran coronavirus di Kabupaten Pati. Yang kedua adalah menindaklanjuti Perintah Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Edaran Nomor 443.52.0004/94 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi coronavirus disease di Jawa Tengah. Bapak Bupati yang hormati, saat ini kondisi perkembangan coronavirus di Kabupaten Pati sudah cukup banyak, dalam artian masih dalam kondisi diduga atau belum positif diduga. Saat ini ada satu orang yang ada di RS Suwatupati yang masuk dalam proses pasien dengan pengawasan. Satu orang dirujuk di RSDK Karyadi juga masih dalam proses pasien dengan pengawasan. Sedangkan yang orang dengan pengawasan atau ODP ini ada 4 orang, tapi hari ini tadi informasi dari rumah sakit sudah dipulangkan, sehingga tidak lagi dalam proses pengawasan di rumah sakit, tetapi tetap menjadi pengawasan di luar rumah sakit, di rumah. Dan ini nanti teman-teman Puskesmas yang akan ditindaklanjuti. Dan laporan dari KKP sampai saat ini, KKP itu kantor kesehatan pelabuhan yang mencakup pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Dari KKP dilaporkan bahwa orang yang datang dari luar negeri yang masuk ke Pati atau ke Pati yang dari luar negeri mulai 1 Februari sampai 11 Maret laporannya itu tercatat ada 325 orang, dan ini semuanya menjadi orang dengan pantauan ODP juga. Dan setelah dilakukan pemantauan selama 14 hari, tinggal 13 orang yang saat ini masih dalam pantauan. Dan saat ini juga ada kedatangan kemarin 400 siswa yang habis dari studi bahasa terus sampai di Bali, maka ini pun masuk menjadi orang dalam pantauan karena ini mereka habis dari daerah yang sudah ditetapkan oleh secara nasional, itu daerah yang berisiko
dalam penularan COVID-19. Sementara itu dalam pidatonya Bupati Pati Haryanto mengatakan sebelum rapat evaluasi ini diadakan pihaknya sudah mengadakan rakor dengan seluruh camat, kepala OPD, puskesmas, rumah sakit, di mana rakor dilaksanakan sebelum merebaknya isu seputar COVID-19 di Kabupaten Pati. Sehingga Pemkab Pati telah melakukan sebagai antisipasi, diantaranya adalah memberi kesempatan siswa TK hingga SMP untuk belajar di rumah. Sedangkan untuk ASN, kendati mendapat edaran dari Menpan RB untuk bisa bekerja dari rumah, namun Bupati memilih untuk tetap memberlakukan jam kerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecemburuan antar instansi. Di beberapa daerah dan semakin meningkat. Oleh karena itu hari ini agar ada kebersamaan, karena kita ini wilayahnya wilayah cukup luas dan termasuk berbagai elemen kegiatan itu dilakukan oleh ormas-ormas yang ada di masyarakat. Kalau yang sifatnya struktur dan itu dilakukan oleh OPD, sudah barang tentu kami telah melakukan penundaan. Yang kita tunda sudah cukup banyak, ya. Mestinya hari ini ada manasik haji 1.300 sekian, kita tunda. Kemudian kemarin ada lomba maksi ribuan juga, mudah kita tunda. Kemudian kemarin ada juga sempat, tapi yang melaksanakan menunda adalah panitia sendiri. Pengajian itu dari Berguji yang di Kecamatan Pati di Desa Purworejo, itu juga kita panitia menunda sendiri. Kemudian termasuk kemarin di tempatnya Gus Rojin di Matarikul Falak juga beliau tidak ditunda, tapi pesertanya lebih sedikit dan diajukan. Jadi saya ke sana, saya kelupaan karena ada kegiatan banyak telekonferensi dengan Pak Ganjar juga. Akhirnya saya kelupaan, Pak asisten Kesra saya suruh ke sana, sudah selesai. Tapi beliau sudah saya hubungi, ya mohon maaf, dan beliau juga menanggapi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini dilakukan agar kita tidak kontak dengan masyarakat secara banyak. Kemudian langkah-langkah Bapak-bapak, Ibu sekalian, termasuk juga ada Mbak Kiai Mujib Soleh, ini karena Ketua MUI yang punya kewenangan nanti untuk memberikan fatwa, pendapat, dan arahan. Kemarin saya menerima dari MUI Provinsi Jawa Tengah, ada rambu-rambu yang saya terima. Rambu-rambunya ini adalah hampir sama yang kita keluarkan, tidak banyak bersentuhan dengan masyarakat. Biasanya setelah sholat kita berjabat tangan, tapi tidak usah jabat tangan. Kemudian karpet juga dibersihkan, digulung, disemprot dan lain-lain. Hanya saja nanti kita minta petuah dan fatwa dari Mbak Ketua MUI, khususnya dalam pengajian yang kita ini nggak bisa dihilangkan dari yang sudah terbiasa, karena ada sholawatan, pengajian hampir tiap malam di mana-mana. Dan saya sudah tiga malam ini saya nggak hadir, mohon maaf. Karena saya undangan, biasanya juga saya hadir, kadang-kadang Pak Camat saya izin, karena kebetulan untuk mengurangi, terakhir saya hadir di Juwana kemarin malam minggu atau apa itu, karena itu juga cukup lumayan.
namun jumlahnya tidak begitu besar. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu sekalian, antisipasi yang sudah kita lakukan, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah anak-anak siswa, siswa PAUD, TK, SD, ini sudah kita berikan kesempatan belajar di rumah. Pak Win tadi pagi kita sudah panggil berdasarkan tindak lanjuti surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga itu. Kalau kemarin gurunya belum diliburkan, tapi gurunya juga dijadwal. Tadi Pak Kepala Dinas Pendidikan sudah membuat jadwal disesuaikan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan ini juga berlaku di perguruan tinggi. Kemudian untuk pegawai memang ada edaran dari Pak Menpan, dapat. Jadi kata-kata dapat itu bisa ya, bisa tidak. Kalau pegawai saya nanti yang kesehatan saya suruh masuk semua, yang pelayanan itu tidak, nanti protes. Gitu ya, pasti protes. Ya kita lebih baik seperti ini, tetapi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati menjaga dirinya masing-masing. Sebagai kegiatan puncak rakor ini, Dinas Kesehatan melalui seksi kefarmasian Dinkes Pati mempraktikkan demo pembuatan hand sanitizer kepada peserta rakor. Ketua Tim Tanggap COVID-19 Kabupaten Pati, Edi Sulistiono, menambahkan upaya ini akan dilakukan lebih lanjut dengan menyemprotkan disinfektan ke institusi pemerintah daerah dan akan berlanjut di tempat-tempat umum untuk sterilisasi lingkungan keramaian terbebas dari coronavirus. Jadi memang penyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau COVID-19 ini kan suatu hal yang memang sudah hampir semua negara yang kita perlu mewaspadai, karena ini penyakit ini adalah penyakit yang sangat mudah menular dan sangat mudah untuk berjangkit ke siapapun. Awalnya sih penyakit ini kan dari hewan ke manusia. Nah, saat ini itu sudah menjadi oksigen sehingga bisa membuat matan manusia. Dan ini sangat cepat banget. Dan akan mempengaruhi semua lini. Karena kalau orang yang sakit semuanya otomatis itu juga akan berdampak. Dan karena penularannya sangat cepat itu, maka wajib untuk bisa menanggulanginya. Kita harus melakukan sosialisasi pada seluruh warga masyarakat yang saat ini tidak bekerja. Hari ini kita rapat dalam pemangku kepentingan yang kita harap nanti bisa ikut membantu dalam rangka sosialisasi masyarakat. Ini yang kita harapkan seperti itu. Sehingga hari ini kita lakukan koordinasi, rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk bisa membantu dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak perlu takut, tapi harus waspada. Jadi ini yang harus kita lakukan. Yang saat ini kan banyak masyarakat yang karena ketidaktahuannya dia mengaku borong makanan, borong masker, ya mau saja juga akan menurunkan. Sedangkan yang penting kan sebetulnya kan untuk masker itu bagi yang sakit, bagi yang nggak sakit hanya menjaga diri. Terus bagi yang sakit untuk isolasi diri, yang flu juga tidak sembarangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati pun mengimbau supaya masyarakat tetap tenang dan melakukan antisipasi. Sesuai laporan Ketua Tim Tanggap COVID-19 dan laporan ke Gubernur Jateng, terdapat 2 PDB suspek yang ada di Pati. Masyarakat pun diminta agar tidak panik karena kondisi pasien semakin membaik. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.